Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul UB Connect, yaitu platform informasi open recruitment mahasiswa Universitas Brawijaya. Next slide. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Ahmad Saad Fatih Zaglul, kemudian Safira Putri Ramadhani, kemudian Alia Sabina Andini, kemudian Antia Zafira, kemudian Erma Aulia Ramadhani, kemudian Dia Ulu Humaira, dan yang terakhir Ana Zuleha Syafrin. Next slide. Latar belakang dari proyek ini adalah banyaknya informasi open recruitment, organisasi, kepanitiaan, volunteer maupun program mahasiswa yang tersebar di berbagai media, sehingga seringkali sulit ditemukan dan menyebabkan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Melalui UB Connect, kami menawarkan sebuah platform yang berfungsi sebagai pusat informasi rekrutmen mahasiswa yang lebih terorganisir, mudah diakses, dan terpusat dalam satu tempat. Next slide. Sebelumnya lagi. Sorry. Pada tahap awal, kami mengidentifikasi permasalahan yang sering dialami mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, saat ini informasi open recruitment tersebar di berbagai platform seperti Instagram, WhatsApp, Line, website organisasi, dan media lainnya. Akibatnya, mahasiswa harus mencari informasi dari banyak sumber yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan fenomena yang kami sebut sebagai information overload, yaitu ketika terlalu banyak informasi yang beredar, namun justru sulit untuk menemukan informasi yang relevan. Akibatnya, banyak mahasiswa terlambat mengetahui informasi penting atau bahkan melewatkan kesempatan untuk mengikuti organisasi volunteer, magang maupun kepanitiaan yang sebenarnya mereka minati. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah solusi yang mampu mengumpulkan seluruh informasi tersebut ke dalam satu platform yang lebih mudah diakses. Next slide. Setelah memahami permasalahan yang ada, kami merancang solusi berupa UB Connect. UB Connect adalah platform berbasis website yang berfungsi sebagai pusat informasi rekrutmen mahasiswa secara lebih terorganisir dan terpusat. Melalui platform ini, mahasiswa tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau akun media sosial untuk mencari informasi. Semua informasi terkait organisasi, kepanitiaan, volunteer, maupun magang dapat ditemukan dalam satu tempat. Dengan demikian, proses pencarian informasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien, sehingga peluang mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan yang mereka inginkan menjadi lebih besar. Next slide. Dalam mengembangkan UB Connect, kami menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap empati, yaitu memahami pengalaman dan kesulitan mahasiswa dalam mencari informasi rekrutmen. Tahap kedua yaitu define, yaitu merumuskan masalah utama yang ditemukan dari hasil observasi dan wawancara. Tahap ketiga adalah ideate, yaitu menghasilkan berbagai ide solusi yang dapat menjawab kebutuhan pengguna. Tahap keempat adalah prototype, yaitu membuat rancangan awal platform UB Connect agar dapat diuji secara langsung. Dan tahap terakhir adalah testing, yaitu melakukan evaluasi terhadap prototype berdasarkan masukan dari pengguna untuk menyempurnakan solusi yang kami tawarkan. Nah, melalui pendekatan ini, kami memastikan bahwa UB Connect benar-benar dibangun berdasarkan kebutuhan nyata mahasiswa, bukan hanya berdasarkan asumsi. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu mendengarkan suara mahasiswa atau wawancara mendalam. Kami melakukan wawancara mendalam terhadap 5 mahasiswa UB dari berbagai fakultas, yaitu VIA, FIPA, FISIP, dan FH. Tujuannya untuk memahami secara personal bagaimana pengalaman mereka mencari informasi open recruitment. Pertanyaannya seperti, bagaimana kamu biasanya mencari informasi open recruitment? Pernahkah kamu merasa ketinggalan informasi penting? Atau apa yang paling membuat frustasi dari cara informasi disebarkan saat ini? Dari pertanyaan tersebut, kami menemukan 3 kutipan penting yang menjadi jendela masalah.
Yang pertama, info sering menumpuk di Instagram, susah dipantau konsisten. Artinya, algoritma media sosial ini membuat informasi cepat terkubur. Yang kedua, pernah ketinggalan open recruitment karena telat tahu informasinya. Yang ketiga, butuh satu tempat yang mengumpulkan semuanya. Dari wawancara ini, kami juga menangkap emosi yang sama, yaitu frustasi karena informasi tersebar dan cemas akan ketinggalan kesempatan. Hal empati inilah yang kemudian menjadi fondasi untuk merumuskan masalah pada tahap berikutnya. Next slide. Jadi baik pada tahap kedua ini kita menentukan tantangan utama yaitu define. Jadi di sini kami menentukan tantangan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Brawijaya yaitu berdasarkan hasil identifikasi masalah ini ditemukan bahwa mahasiswa membutuhkan akses informasi yang lebih berpusat khususnya terkait kegiatan open recruitment. Nah, saat ini informasi yang masih tersebar ini ada di berbagai platform media sosial. Itu contohnya ada Instagram, WA, Line, dan juga lain-lain. Sehingga mahasiswa sering terlambat mengetahui informasi tersebut atau bahkan melewatkan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, muncul design challenge, yaitu bagaimana caranya untuk membantu mahasiswa Universitas Brawijaya agar dapat memperoleh informasi open recruitment secara mudah, cepat, dan juga terpusat sehingga tidak ada lagi kasus uh, terlewat kesempatan tersebut. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu ideate atau memetakan kebutuhan menjadi fungsionalitas. Nah, jadi setelah berhasil mendefinisikan masalah utama, kami masuk ke tahap ketiga, yaitu ideate, atau memetakan kebutuhan pengguna menjadi fungsionalitas yang dapat diterapkan pada kami. Mahasiswa membutuhkan informasi yang lebih terorganisir karena saat ini informasi itu masih tersebar di berbagai platform. Nah, oleh karena itu kami menghadirkan kategori yang spesifik seperti organisasi, kepanitiaan, volunteer, lomba, dan magang agar informasi lebih mudah ditemukan. Nah, yang kedua itu adalah pencarian cepat. Jadi dari hasil wawancara itu, mahasiswa menginginkan proses pencarian yang lebih cepat. Karena banyak responden mengaku harus membuka banyak akun media sosial atau website untuk mencari informasi tertentu. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami menambahkan fitur search bar yang memungkinkan pengguna mencari informasi secara langsung sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga adalah tidak ingin terlewat, di mana mahasiswa ini tidak ingin melewatkan kesempatan yang tersedia. Jadi dari hasil wawancara, beberapa responden mengaku pernah terlambat mengetahui informasi open recruitment. Nah, oleh karena itu, kami merancang fitur indikator deadline serta notifikasi email yang dapat membantu pengguna memperoleh pengingat terkait peluang yang diminati. Jadi pada tahap ID8 ini, kami tidak hanya menghasilkan sebuah website, tetapi memastikan bahwa setiap fitur yang ada di dalam UB Connect ini dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah kami identifikasi pada tahap sebelumnya. Boleh di next slide. Oke, jadi setelah memetakan tahapan sebelumnya, itu kami melakukan pengwujudan konsep awal, yaitu prototype. Nah, pada tahap ini kami mengubah hasil analisis kebutuhan pengguna menjadi sebuah prototype yang bernama UB Connect. Nah, prototype ini dirancang sebagai platform yang menghubungkan mahasiswa dengan berbagai kesempatan di lingkungan kampus seperti organisasi, kepanitiaan, dan juga volunteer. Nah, pada tampilan awal, pengguna dapat langsung melihat jumlah organisasi yang aktif, jumlah lowongan yang tersedia, serta jumlah mahasiswa yang telah menggunakan platform. Dari sisi desain, kami memilih konsep dark mode karena lebih nyaman di mata, terlihat modern, dan juga membantu pengguna lebih fokus pada informasi penting. Nah, tujuan utama desain ini adalah mempermudah mahasiswa menemukan dan mendaftar kesempatan yang sesuai dengan minat mereka. Nah, selanjutnya,
kita akan lihat bagaimana arsitektur fitur dari pencarian dan kategori yang kelompok kami rancang. Fitur pertama yang kami fokuskan itu adalah eh, pencarian dan kategorisasi kesempatan. Mahasiswa sering mengalami kesulitan mencari informasi karena tersebar di berbagai media sosial dan grup chat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan oleh karena itu, kami menyediakan tombol cari kesempatan yang memungkinkan pengguna dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa banyak langkah. Nah, selain itu, kesempatan yang tersedia dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan juga magang. Dengan pengelompokan ini, nantinya mahasiswa dapat langsung mencari sesuai kebutuhan mereka. Nah, kami juga menambahkan label status real time seperti baru, hot, dan buka, sehingga pengguna dapat mengetahui mana peluang yang sedang aktif dan perlu segera diperhatikan. Nah, selanjutnya itu bagaimana urgensi dan retensinya. Itu fitur yang kami rancang untuk meningkatkan urgensi dan memastikan pengguna tidak melewatkan kesempatan penting. Nah, pertama, terdapat indikator deadline yang menampilkan batas waktu pendaftaran secara jelas. Misalnya, eh, ada kategori pendaftaran organisasi yang tutup dalam 3 hari lagi. Nah, pada search bar tersebut langsung tersedia bahwasanya pendaftaran tersebut akan tutup dalam waktu 3 hari. Informasi ini justru sangat membantu mahasiswa untuk mengatur prioritas dan mengurangi risiko mereka terlambat dalam mendaftar. Yang kedua, tersedia fitur notifikasi berlangganan melalui email. Dengan fitur ini, pengguna akan mendapatkan pembaruan otomatis ketika ada informasi yang emang sesuai dengan minat yang mereka cari. Dan yang terakhir yaitu, kami menambahkan sistem tagging yang menampilkan manfaat utama suatu kegiatan, di mana seperti mendapatkan sertifikat atau pendaftaran yang gratis untuk memudahkan pengambilan keputusan mahasiswa dalam mengikuti sebuah kegiatan. Baik, selanjutnya adalah tahap 5 mengenai validasi evaluasi pengguna atau testing. Jadi pada tahap ini kami melakukan pengujian terhadap website yang kami kembangkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah website yang kami kembangkan ini membantu mahasiswa UB dalam mencari informasi yang mereka butuhkan, serta mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan saran pengembangan dari pengguna. Ya, jadi kekuatan yang pertama ini adalah konsep terpusat menghemat waktu, yang dimana salah satu kelemahan yang sering dialami mahasiswa adalah informasi tersebar di banyak platform seperti Instagram, fakultas, akun organisasi, grup pos, maupun website tertentu, yang dimana berakibat mahasiswa harus membuka banyak sumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, melalui website ini, berbagai informasi dikumpulkan dalam satu platform, sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah kategori yang sangat mempermudah navigasi, eh, yang dimana kami mengelompokkan informasi berdasarkan kategori, misalnya kategori magang, beasiswa, kepanitiaan, lomba, organisasi, maupun yang lainnya. Yang dimana hal ini membantu pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus mencari tanpa harus mencari secara manual di seluruh halaman website. Yang ketiga adalah mengurangi penumpukan informasi, yang dimana seringkali mahasiswa itu menerima banyak informasi dari berbagai grup atau media sosial, sehingga informasi penting yang bahkan lebih penting itu tertimbun oleh informasi lainnya. Nah, melalui website ini, informasi tersusun lebih rapi dan terorganisasi, sehingga pengguna dapat melihat informasi yang relevan tanpa kebingungan atas banyaknya pesan atau informasi ataupun postingan yang tersebar. Selanjutnya adalah tantangan atau kelemahan dari perkembangan Reels ini. Yang pertama adalah ketersediaan informasi yang masih bergantung pada sumber yang mengunggah informasi. Yang dimana tuh website ini tuh dapat menjadi pusat informasi mahasiswa. Namun kelengkapan informasi tetap bergantung pada kesediaan pihak penyelenggara. Jadi pihak penyelenggaranya tuh harus terus update informasi baru dari fakultas ataupun Universitas Brawijaya. Saya informasinya tuh lebih sering terupdate. Yang kedua adalah belum semua
dan organisasi kampus terhubung dalam satu sistem. Yang dimana eh, karena website yang kami buat itu masih berbentuk prototipe, jadi belum seluruh fakultas, himpunan, atau UKM itu maupun lembaga terhubung langsung dengan platform sehingga cakupan informasi dapat terus dikembangkan. Dan yang terakhir adalah eh, merupakan saran atau perbaikan dari para pengguna yang kami wawancara. Yang dimana yang pertama, saran dari mereka adalah desain dibuat lebih modern dan intuitif. Yang dimana berdasarkan kan para pengguna, tampilan mereka dibuat lebih menarik, modern, dan mudah digunakan agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Yang kedua adalah penambahan kategori spesifik terkait beasiswa. Yang dimana pengguna juga mengusulkan penambahan kategori misalkan kategori misalkan kategori beasiswa yang dipisahkan berdasarkan jenis beasiswa, tingkat pendidikan ataupun penyelenggara. Yang terakhir adalah sistem pengingat atau notifikasi. Nah, dari wawancara atau dari saran para pengguna yang kami wawancara, fitur yang paling diusulkan adalah notifikasi pengingat otomatis. Yang dimana melalui fitur ini mahasiswa dapat memperoleh pemberitahuan ketika terdapat informasi mengenai magang, beasiswa, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan minat mereka, sehingga peluang yang mereka dapat tidak terlewat. Next. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang resolusi prototipe akhir pasca testing. Nah, pada tahap pengujian itu sebagian besar responden itu menyatakan bahwa konsep platform terpusat sudah sangat membantu karena itu dapat mengurangi kesulitan dalam mencari informasi yang sebelumnya itu tersebar di berbagai media sosial, website organisasi maupun di grup chat. Nah, namun respon itu juga memberikan beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki seperti yang sudah dikatakan pada slide sebelumnya, yaitu tentang perlunya sistem pengelompokan informasi yang lebih jelas agar pengguna itu dapat menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu responden juga itu menginginkan tampilan yang lebih sederhana dan modern sehingga website itu lebih nyaman untuk digunakan. Berdasarkan masukan-masukan tersebut itu kami melakukan beberapa penyempurnaan pada prototipe. Yang pertama itu ada menambahkan kategori beasiswa yang sudah dijelaskan tadi, yang terus ada menyusun ulang tata letak, layout website agar informasi lebih terstruktur, dan kami itu memperjelas fitur yang kategori dan pencarian itu sehingga memudahkan proses menemukan informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, selain itu tuh informasi deadline itu juga dibuat lebih menonjol agar pengguna itu tidak melewatkan batas waktu pendaftaran sesuai dengan kegiatan mereka. Nah, hasil akhir dari proses perbaikan ini adalah prototipe UB Connect yang lebih rapi, lebih mudah digunakan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata mahasiswa berdasarkan hasil pengujian langsung kepada calon penggunanya. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada eh, perbandingan lah antara kondisi-kondisi dengan website yang kami buat. Nah, pada kondisi saat ini, mahasiswa itu harus mencari informasi dari banyak sumber yang berbeda seperti akun Instagram, grup grup WhatsApp, WhatsApp fakultas maupun organisasi dan mulut ke mulut. Nah, akibatnya itu proses pencarian informasi itu menjadi kurang efisien karena mahasiswa itu harus memantau banyak platform dengan sekaligus. Selain itu, informasi itu sering kali tertumpuk kayak menimbun gitu dengan konten lain sehingga itu mudah terlewat dan kayak nggak terlihat. Nah, sebaliknya dalam UB Connect itu kita tuh menawarkan pendekatan yang lebih terpusat. Seluruh informasi itu mengenai organisasi, kepanitiaan, volunteer, lomba, magang, dan beasiswa itu dikumpulkan dalam satu platform. Nah, dengan adanya fitur kategori dan pencarian, mahasiswa itu tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk menemukan informasi yang mereka sedang butuhkan. Nah, dari sisi aksesibilitas, kondisi ini tuh membuat mahasiswa bergantung pada relasi atau jaringan pertemanan untuk mendapatkan informasi tertentu. Sementara itu, melalui UB Connect, setiap mahasiswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi karena seluruh informasi itu tersedia secara terbuka dan terorganisir dalam suatu platform. Nah,
Kita lihat dari sisi waktu. Nah, kondisi saat itu sering menyebabkan mahasiswa itu terlambat mengetahui informasi penting sehingga mereka tuh kayak kehilangan peluang yang sebenarnya ingin mereka ikuti. Nah, dengan UB Connect ini tuh mahasiswa itu dapat memantau deadline secara lebih jelas dan memperoleh notifikasi terkait peluang dan informasi yang terbaru. Nah, oleh karena itu, nilai utama yang ditawarkan dari UB Connect ini tuh bukan hanya mengumpulkan informasi dalam satu tempat, tetapi juga menciptakan akses informasi yang lebih adil, lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih efisien bagi seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada visi masa depan UB Connect. Nah, di sini visi kami adalah menjadi jantung informasi dan kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya. Melalui di proses dissenting yang berfokus pada empati terhadap kebutuhan mahasiswa, kami tuh menyadari bahwa permasalahan utamanya tuh bukan sekedar kurangnya informasi, melainkan banyaknya kesempatan yang terlewat karena informasi tersebar di banyaknya platform. Nah, oleh karena itu, UB Connect ini hadir bukan hanya sebagai sebuah website saja, tetapi itu sebagai solusi untuk mengurangi hilangnya peluang yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut terdapat tiga arah pengembangan utama. Yang pertama ada integrasi fakultatif. Nah, pada tahap ini UB Connect itu diharapkan dapat membangun kemitraan dengan BEM dan organisasi mahasiswa di setiap fakultas di Universitas Brawijaya. Nah, dengan adanya kolaborasi tersebut, informasi yang masuk ke dalam platform kami itu akan menjadi lebih lengkap, lebih merata, dan lebih mampu menjangkau seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya tanpa terkecuali. Nah, di tahap kedua ada pengembangan real-time alerts. Nah, fitur ini tuh bertujuan untuk membuat mahasiswa memperoleh informasi secara lebih cepat melalui sistem notifikasi yang lebih canggih. Nah, selain menerima pemberitahuan mengenai open recruitment terbaru, mahasiswa itu juga dapat menyimpan atau melakukan bookmark atau pada informasi yang dianggap penting sehingga resiko kayak kelewatan informasi itu dapat diminimalkan. Nah, untuk tahap ketiga yaitu ada adopsi kampus. Nah, setelah sistem berjalan dengan baik dan informasi yang tersedia semakin lengkap, UB Connect ini diharapkan dapat dikenal dan digunakan secara luas oleh mahasiswa melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi. Dengan demikian, UB Connect itu dapat menjadi platform utama yang digunakan mahasiswa ketika mencari informasi mengenai organisasi, kepanitiaan, volunteer, magang, lomba, maupun beasiswa. Nah, melalui pengembangan tersebut, kami tuh berharap UB Connect itu dapat berkembang menjadi pusat informasi mahasiswa yang terpercaya, mudah diakses, dan mampu membantu mahasiswa menemukan berbagai peluang pengembangan diri dengan lebih cepat dan lebih terorganisir. Nah, karena pada akhirnya tujuan dari UB Connect ini adalah untuk membantu mahasiswa menemukan kesempatan yang tepat dan memastikan tidak ada peluang berharga yang mereka lewatkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Eh, Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Brilianus selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas dan inovasi. Di sini kami juga sangat terbuka untuk menerima kritik, saran maupun pertanyaan.